Selamat siang saudara dan sahabat kami. Pada kesempatan hari ini kami berada di Desa Les, tepatnya di tempat pembuatan garam di kelompok Tasik Sigare, Desa Les. Kali ini kami ingin berbincang-bincang dengan ketua kelompok Pak Madiase. Beliau sebagai ketua kelompok, bagaimana langkah-langkah atau cara-cara beliau pembuatan garam di Desa Les ini. Terus kemudian di tempat pembuatan garam ini juga untuk kedepannya bisa menjadikan objek pariwisata seperti wisata edukasi, di mana para pelajar dan mungkin perguruan tinggi untuk datang ke sini mengedukasi langkah-langkah daripada pembuatan garam di Desa Les ini. Kenapa perlu dijadikan sebagai objek wisata edukasi? Karena kita mengingat ke depannya biar pewaris daripada pembuatan garam ini bisa berlangsung lama. Ya, dan kita juga menghindari jangan sampai terjadi kepunahan daripada pembuatan atau petani garam di Desa Les ini. Maka dari itu perlu di sini dijadikan objek wisata edukasi pembuatan garam. Ya, untuk selanjutnya bagaimana langkah-langkah daripada pembuatan garam ini, kami akan berwawancara dengan Bapak Ketua Kelompok Pak Madiase. Yang dari Dinas Pariwisata ingin tahu secara dekat bagaimana proses daripada petani garam di sini membuat garam dari awal sampai akhir terbentuknya biji garam. Nah, itu yang kami tanyakan kepada Pak Madi. Silahkan Pak Madi. Swastiastu. Begini Pak, saya cara membuat proses garam. Pertama-tama disediakan tempat tempat seperti ini, tempat ini. Lalu tanahnya ini dikemukan, baru dikemukan, lalu diambilkan, disediakan bubuk, baru di sini ditanam. Ini contohnya. Aduk-adukkan ya. Pertama tanah digemburkan. Setelah gembur tanah, kemudian diambilkan air laut. Diambilkan air laut sampai rata. Terus di sini prosesnya berapa hari Pak? Proses sudah diisi air laut itu. Ini prosesnya pertama. Proses pertama ini sampai 4 hari. Sampai kering dia baru dimakan, lalu dia bisa itu proses. Nah, setelah ini sudah 4 hari kemudian dinaikkan disaring. Di mana tempat penyaringannya Pak? Di situ. Makan di sini sampai 4 hari. Makan baru di
di sini dibentuk atau dulu 4 hari. Setelah 4 hari kering Pak ya. Ya, kering. Kering. Kemudian tanahnya dari sini kemudian dinaikkan di sini. Di sini. Terus, apa namanya tempat ini Pak? Tinjung. Tinjung. Ya. Di tempat Tinjung. Terus di sini berapa hari lagi Pak? Ini 1 malam setengah hari. Oh, berarti di sini 1 malam setengah hari. Nah, terus setelah ini kemana lagi Pak? Setelah ini kan menetes dia. Oh, Kan menetes dia ke bawah. Kan hasil saringan yang tetesan itu baru ada tempat bangsa. Namanya gerombong. Berarti setelah ini naik ke sini 1 hari tengah, 1 hari setengah ya Pak ya. Ya. Nah, terus nanti air daripada hasil ini menetes ke bawah. Terus ditampung di dalam apa namanya gerombong. Gerombong ya. Dalam gerombong. Ini tak tahu. Ya. Sudah. Ayo saya Berarti tetesan air dari penyaringan atau apa tunjung? Tinjung. Hah? Tinjung. Tinjung. Ya. Nanti tetesan air garam ditampung di sini. Ya. Tetesan airnya ditampung di sini. Berarti ini air ini sudah disaring. Nah, terus langkah selanjutnya Pak, Sesudah itu baru dia diambil dicarikan sinar matahari di penyelidikan. Iya. Nah, dari apa namanya tadi tempat Gerombong. Gerombong. Baru nanti dijemur. Ini lantai jemurnya. Lantai jemurnya apa namanya nih Pak? Ini geomembran. Geomembran. Ini namanya geomembran, bukan terpal ya. Bukan terpal. Ini bukan terpal. Ini khusus ini untuk geomembran, ini khusus untuk pembuatan garam. Nah, ini lantai jemur garamnya. Air yang diambil dari palungan itu dijemur di lantai. Kalau panasnya terik 3 hari dijemur sudah panen. Jadi garam. Ya. Batang kelapa. Palungan namanya. Apa sih perbedaannya kalau dulu pakai palung, sekarang pakai membran di membran itu Pak? Oh, bagi saya bedanya kan nggak ada. Nggak ada. Bagi saya. Tapi ada cara-cara pakai membran dan pakai palung. Pakai membran ada cara-caranya. Ya, setelah 4 kali panen, jangan diangkat lagi, dipanen lagi. Berarti 4 kali Dibuang pakai dia. membrannya ini udah hendak bisa dipakai lagi. Oh, 4 kali panen. Airnya. Oh, airnya. Bukan membrannya, Oh. airnya. Oh iya. Ya, kalau pakai itu pakai untuk garamnya itu kalau dipakai lagi setelah 4 kali. 4 panenan 4 itu, panen. ya garamnya itu kasih beri ternak. Oh. Nah, Itu bagi saya itu namanya. nggak ada perbedaan dulu pakai palung. Kemudian dari segi hasil panen apa enggak? Ada perbedaan enggak? Sangat ada perbedaannya. Kalau pakai palung dengan pakai membran. Ya kalau pakai palung saya ya panennya dikit. Oh iya. Sekarang panennya apa? Dulu panen satu. Sekarang Berarti
penghasilan perbedaan daripada palung, pembuatan palung dengan membran. Kalau dulu pakai palung hasilnya cuma 1 berbanding 4. Nah, jadi ada selisih 3. Berarti pakai membran meningkatkan kualitas atau peningkatan produktivitas garam kan. Jadi pada Bahkan bersih juga bersih putih sama dengan yang lain. Itu aja. Nah, terus Pak, keluhan Bapak sebagai petani garam dulu, bagaimana keluhan Bapak tentang dari hasil produksi dengan penjualan di pasaran? Oh begini, sekarang bukan penjualan atau produksi. Dulu saya dengar, dulu saya waktu kecil, saya dari kecil sudah buat garam. Dari kecil kan mentok garam Bali. Kalau di sini Pak, mentok garam Bali. Garam di sini yang didistribusikan. Justru istilah Bali itu demen membuat garam. Karena apa? Karena kelancaran garam-garam ini semua yang mencari, semua yang mencari. Sekarang kan karena perasaan saya ada garam yang lain itu dia murah. Karena itulah kita tidak begitulah membuat garam yang tidak ada. Karena mungkin artinya merasa sedikit rasa kecewa sebagai petani garam karena hasil kita di sini artinya kalah bersaing di pasaran kan itu, karena garam yang lain itu di luar yang bukan dari sini itu lebih murah di pasaran kan juga ya. Saya menanyakan di pasar itu garam itu lebih kurang Pak, hanya Rp3.000 per kilo. Garam kita ini di pasar kalau orang yang tahu sekitar 8 juta. Iya. Mana mungkin garam kita dibeli? Iya, itu. Kan garam yang murah yang beli pula kita, keluhan kita. Iya. Nah, terus itu tadi keluhan Bapak sebagai petani garam. Nah, terus bagaimana tadi kesan Bapak atau dengan pemerintah desa atau pemerintah di kabupaten tentang mutu atau biar bertahannya Bapak di Seles ini sebagai petani garam, biar garam ini tetap berlanjut. Ini aja Pak, dari saya pribadi, saya kan punya teman di Hongkong. Seperti kata saya tadi, teman kita kan ini dah membuat garam. Dia katanya dia dibantu oleh Bapak Bupati. Entah katanya dibantu, kan itulah dia menyebabkan yang maju, bantu di bidang memasarkan, di bidang surat-suratnya itu apa, itu kan supaya maju begitu. Itulah majunya di sana. Saya juga itu. Saya minta, saya sebagai petani garam minta lah seperti supaya kita bisa seperti kata Bapak salah maju dan tidak ada saya tidak bisa. Ya pada intinya Bapak biar untuk maju Bapak di sini sebagai petani garam berarti minta ya harapan Bapak biar ada perhatian dari pemerintah daerah dari kabupaten ya untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan mempertahankan petani garam di desa ini. Jadi keluhan Bapak adalah biar pemerintah memperhatikan petani garam di desa ini. Terima kasih Pak atas
waktunya sudah kita berbincang-bincang tentang pembuatan garam. Terima kasih Pak. Saudara dan sahabat semuanya, begitulah wawancara kami tadi dengan petani garam di Desiles dari proses pembuatan garam dan keluh kesah para petani garam yang beliau sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan sahabat-sahabat, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain tempat. Terima kasih. Saudara dan sahabat semuanya, begitulah wawancara kami tadi dengan petani garam di Desiles dari proses pembuatan garam dan keluh kesah para petani garam yang beliau sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan sahabat-sahabat, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain tempat. Terima kasih.